Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada era pandemi ini kita bisa bernafas saja itu adalah sebuah kenikmatan yang besar ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang aplikasi yang masuk dalam kelompok sistem software gitu ya. Oke, jadi ini adalah rangkaian materi dari mata kuliah pengantar informatika. Kebetulan pada sesi ini kita akan membahas tentang sistem software. Oke. Jadi kalau kita lihat software itu ada dua kelompok ya, dua kategori ya. Ada sistem software, ada application software. Jadi sistem software itu adalah program ya. Dua-duanya program ya. Dua-duanya itu adalah aplikasi. Namun kalau sistem software itu dia program yang gunanya mengkoordinasikan aktivitas yang ada dalam sebuah komputer sistem. Ya, komputer sistem itu kemarin kita bisa komputer itu sendiri, bisa dalam bentuk handphone gitu ya, atau dalam bentuk yang lain gitu ya. Sementara eh, aplikasi selain itu, sistem software itu, aplikasi di luar itu disebut sebagai application software, di mana kita bisa melakukan sesuatu di komputer ya, misalkan mengetik, bermain game, menghitung pajak, misalkan browsing di internet dan sebagainya. Ya, itu yang disebut sebagai application software. Nah, application software ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem software, begitu ya. Jadi yang menjadi mediator antara komputer dan application software itu adalah sistem software. Nah, operating system ini adalah salah satu sistem software ya. Jadi sesuai dengan fungsinya tadi, dia digunakan untuk mengelola aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah komputer ya. Jadi primary system ini adalah primary system ya. Operating system itu dia digunakan untuk mengelola komputer, sumber dayanya komputer, kemudian dia juga mengatur bagaimana komputer ini bisa berinteraksi dengan user ya. Nah, di dalam operating system sendiri itu adalah ada salah satu bagian yang terpenting ya, atau inti dari sebuah operating system itu disebut sebagai kernel gitu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi dari operating system, antara lain ya, booting di komputer. Jadi yang bertugas untuk membuat komputer itu menyala itu adalah operating system. Kemudian setelah itu dia mengkonfigurasi perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer ya. Misalkan ada mouse, ada sound card, ada VGA card, ada hard disk dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan user ya melalui alat input output ya. Kemudian bagaimana dia mengelola, manage dan memonitor sumber dayanya komputer ya. Memori yang terpakai berapa besar, prosesor yang digunakan berapa persen gitu ya. Kemudian pengelolaan file, kemudian yang terakhir adalah security ya. Jadi kita bisa lihat bahwa fungsi dari operating system ini macam-macam ya. Nah, berkaitan dengan file management ya. Jadi kita bisa melihat struktur file management itu seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di komputer ya, media penyimpan itu nanti ada hard disk ya, di mana di hard disk itu bisa terbagi-bagi dalam beberapa drive ya. Jadi misalkan bisa drive C, drive D gitu ya. Sementara di dalam drive itu bisa terbagi-bagi dalam beberapa folder. Nah, folder ini kalau kita analogikan kayak bangunan itu, folder ini adalah ruangan gitu ya. Jadi dalam satu hard disk bisa terdiri dari berbagai ruangan. Nah, di dalam satu ruangan atau di dalam satu folder juga bisa terdiri dari banyak folder juga gitu ya. Kemudian di dalam folder tadi bisa ada file. Ya, jadi misalkan ini contoh di C ada folder Windows, Documents, Program Files dan Games gitu ya. Kemudian sementara di dalam Documents itu ada folder Letters dan School Papers. Kemudian di dalam Letters ada file tuh. Ada file John, Mary, Bill. Di dalam School Paper ada History dan English. Nah, letak sebuah file itu disebut sebagai path begitu ya. Nah, itu ditandai dengan nama-nama foldernya tadi gitu ya. Sebagai contoh misalkan di sini Mary, filenya Mary itu nanti kalau kita identifikasi itu dia berada di C, di dalam folder Documents, di dalam folder Letters, kemudian ada file namanya Mary. Jadi kalau kita nulis secara lengkap nulisnya seperti ini ya.
C documents garis miring letter garis miring Mary gitu ya. Nah, jadi folder itu tadi adalah tempat penyimpanan ya. Penyimpanan di dalamnya folder bisa berisi file dan folder yang lain juga gitu ya. Nah, folder itu juga bisa dikasih gambar ya atau icon gitu ya. Defaultnya adalah warna kuning seperti ini, namun kalau kita mau memodifikasi kita bisa memberikan gambar yang berbeda. Nah, kemudian file itu adalah dokumen ya, macam-macam. Dokumennya Word, dokumennya Excel, dokumennya file kompres dan sebagainya gitu ya. Jadi files itu bentuknya macam-macam, termasuk gambar, suara, video dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian dari sisi bagaimana sebuah sistem operasi memproses pekerjaan, ya itu ada dua model ya. Jadi pekerjaan itu bisa diproses sekuensial. Sekuensial itu berarti apa? Dikerjakan secara berurutan ya. Terutama kalau misalkan CPU-nya adalah CPU yang sifatnya karakternya masih satu single core gitu ya. Maka pekerjaan itu walaupun pekerjaannya banyak, dia nggak bisa dikerjakan secara bersamaan, tapi dia harus dikerjakan secara bergantian gitu. Itu sekuensial. Sementara kalau kita punya prosesor yang dia CPU-nya di dalamnya itu bisa lebih dari satu ya, ada yang dual core gitu ya, atau quad core dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa melakukan pekerjaan secara bersamaan atau simultan. Sehingga kalau digambarkan seperti ini ya. Ya, tentu saja dengan model yang parallel processing ini ya, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh sebuah komputer akan menjadi lebih cepat ya, karena dalam satu saat prosesor itu bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu. Ya. Oke, kemudian ini salah satu tugas dari sistem operasi ketika dia mengelola output yang harus ditampilkan ke printer ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada display, ini menampilkan proses yang sedang diprint di sebuah printer yang namanya brother. Kemudian di situ ada 3 file tuh. 3 file yang akan diprint. Ya. Nah, itu kita bisa menentukan misalkan file ini mau dilanjutkan, mau di-cancel dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi tampilan gitu ya, dari sisi tampilan sistem operasi itu ada dua tampilan ya. Ada yang berbasis konsol teks begitu ya, modelnya kayak gini. Nah, ini ya, command line interface. Ada juga yang dia berbasis GUI, graphic user interface. Kalau berbasis GUI Anda mungkin sudah tahu ya, seperti Windows 10 itu berbasis GUI. Ya. Oke, seperti ini misalkan. Ini contoh Windows Vista ya, Windows lama ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, tentu saja kalau berbasisnya konsol kita harus ketika menjalankan perintah mau mengcopy file misalkan gitu ya. Nah, ini kita harus hafal perintahnya nih. Ya, itu ada perintah kalau kita pakai versinya versinya DOS perintahnya lain gitu ya. Kalau kita pakai Linux juga perintahnya juga berbeda. Ya. Nah, kalau yang pakai GUI tentu akan lebih gampang ya karena basisnya semua grafik gitu ya. Kalau mengcopy tinggal klik kanan copy misalkan begitu ya. Nah, tapi dari sisi resource tentu saja kalau GUI ini karena menampilkan gambar, tentu saja sistem operasi dan prosesor bekerja lebih berat ya. Sementara kalau yang berbasis terminal itu nanti sistem operasi bekerja lebih ringan. Makanya biasanya untuk mesin-mesin yang difungsikan untuk server ya, karena dia nggak perlu tampilan, biasanya dia dibuat dalam model konsol seperti ini. Sementara mesin-mesin yang difungsikan untuk user biasa dia dibuat dengan model GUI ya. Nah, ini beberapa sistem operasi yang ada secara umum ya, yang digunakan untuk personal komputer dan server ya. Ada server secara umum maksudnya ya. Ada DOS ya, ada Windows Server, Windows berbagai versi ya. Mulai dari awal 3, 95, 97 dan seterusnya sampai Windows sekarang Windows 11. Windows Server itu juga ada beberapa versi. Mac OS ya juga ada beberapa versi ya, Leopard dan sebagainya. Unix, Linux, kalau Linux malah berbagai macam varian begitu ya, ada Debian, ada Ubuntu dan sebagainya. Ya. Jadi ini contoh beberapa operating system yang sering digunakan di komputer biasa dan server. Sementara untuk mobile phone ya atau perangkat lain ini juga ada beberapa operating system ya. Contoh untuk Windows Mobile itu ada, jadi ada beberapa perangkat ya, dulu Samsung misalkan, kemudian Sony Ericsson sempat itu juga menggunakan Windows Mobile, Nokia juga menggunakan Windows Mobile,
Kemudian ada juga iPhone OS, ini dia dedicated untuk perangkat iPhone ya. BlackBerry OS dedicated untuk BlackBerry. Kemudian Palm OS itu juga dedicated untuk Palm. Kemudian Symbian OS ini dulu dikembangkan oleh Nokia, kemudian dipakai juga oleh Sony Ericsson gitu ya. Jadi ini beberapa contoh operating system yang digunakan di mobile phones ya, dan perangkat lain. Nah, sementara di server-server yang lebih besar ya, lebih spesifik ya, itu biasanya dia menggunakan sistem operasi yang didesain khusus untuk sistem itu. Misalkan IBM i5OS dan ZOS itu khusus untuk mesin server IBM. Ya, jadi operating system itu beda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya utility program. Apa itu utility program? Ini adalah sebuah software atau program ya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan khusus ya, spesifik task ya, dan khususnya berkaitan dengan pengelolaan komputer sistem ya. Jadi kayak untuk mengetik itu bukan nggak masuk utility program ya, untuk menggambar misalkan itu nggak masuk utility program ya. Jadi utility program contohnya apa ya? Mencari file, mendiagnosa sistem, memperbaiki sistem, membersihkan hard disk, melihat gambar gitu ya, menjalankan multimedia files, backup files dan sebagainya. Ya, itu contoh beberapa utility program. Ya. Baik ya, jadi saya kira itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang tentang sistem software ya. Minggu depan kita akan bahas tentang application software. Nah, untuk eksplorasi ya, eksplorasi hari ini, jadi cari satu software utility ya, cari yang gratis ya, yang bisa di-download, kemudian tunjukkan referensinya, terus Anda pelajari itu untuk apa, kemudian bagaimana cari installnya, bagaimana cara makainya ya. Cuman hari ini berbeda ya, kalau kemarin mungkin dikumpulkan dalam bentuk PDF, namun hari ini present in at your YouTube channel ya, jadi pakai YouTube ya. Jadi saya harap Anda sudah punya akun Gmail mestinya, berarti sudah punya akun untuk YouTube juga begitu ya. Jadi untuk yang tugas ini tadi referensi untuk apa dan sebagainya itu Anda jelaskan dalam bentuk video ya, dalam bentuk video, sehingga nanti hasilnya lebih menarik, kemudian diupload di YouTube. Nanti yang dikumpulkan di Google Classroom itu adalah link YouTube-nya gitu ya. Oke ya, baik, saya kira itu untuk sesi hari ini. Terima kasih, selamat belajar, jangan lupa bahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.